Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwati fillah, alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis dzikir, majelis ilmu, taman surga. Semoga apa yang kita tunaikan sore hari ini kita dasari semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menepati apa yang menjadi perintah dari Rasulullah SAW, sehingga kelak pada hari kiamat apa yang kita kerjakan bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Amin. Ikhwati fillah, untuk kesempatan kali ini kita kaji yaitu ngopeni ganjaran. Jadi temanya ngopeni ganjaran. Kita berangkat dari surah Al-Asr. Saya yakin semua sudah hafal. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi berkaitan dengan surah Al-Asr ini, Imam Syafi'i rahimahullah beliau menjelaskan, jadi lauma anzalallahu ala khalqihi hujjatun illa hadhihi surah lakafathum. Jadi seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada ciptaannya, kepada manusia, kecuali hanya surah ini, itu sudah cukup. Sebab apa? Surah Al-Asr tadi dengan jelas Allah di dalamnya, yaitu pada akhirnya nanti manusia terbagi menjadi dua, yaitu orang yang beruntung dan orang yang rugi. Siapa yang beruntung sudah Allah jelaskan, dan siapa yang rugi juga sudah Allah jelaskan. Sehingga seharusnya manusia dengan seluruh potensi yang Allah berikan kepadanya, baik hati, pikiran, akal, maka secara maksimal digunakan untuk memilah dan memilih mana yang akan memberikan keuntungan dan mana yang akan memberikan kerugian. Jadi dengan kecerdasan beliau sampai mengatakan seperti itu, tapi bukan dalam pengertian terus 113 surat yang lain, tidak perlu, itu tidak ya. Jadi dari surah Wal Asri tadi jelas bahwa iman dan amal itu merupakan satu kesatuan. Jadi orang yang beriman pasti harus disertai dengan amal. Tetapi perlu kita ingatkan, kadang di antara kita ada yang begitu semangat melakukan amal soleh, dan karena itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 110, bisa kita buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Jadi dari sisi manusiawi, Rasulullah itu juga manusia biasa. Rasulullah juga makan, Rasulullah minum, Rasulullah menikah, dan seterusnya. Bahkan Rasulullah juga wafat. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Yang diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang esa, yang ahad. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, falyamal amalan sholiha, maka dia harus berbekal dengan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan di dalam melakukan amal atau di dalam beribadah, janganlah mempersekutukan Allah dengan seorang pun. Jadi di dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan tidak cukup hanya melakukan amal soleh, tapi harus diingat, harus diperhatikan, yaitu apa? Ada kemungkinan amal itu akan hilang pahalanya. Maka di depan tadi sudah kita sampaikan, banyak di antara kita yang semangat melakukan amal soleh sebagai bekal dengan harapan nanti ketika bertemu dengan Allah membawa bekal amal soleh, tetapi banyak yang lupa, yaitu apa? Menjaga, merawat pahala dari amal yang dia lakukan. Jadi ibaratnya kita sering mendengar istilah kantong bolong. Apa kantong bolong? Sinten? Itu wayang niku jane fiksi napa nyata loh? Cerita nggih. Tapi seakan-akan jadi kayak ada betul gitu ya. Karena di banyak sekali yang dan turun temurun sehingga seakan-akan sebuah kenyataan ya. Jadi kantong bolong itu memiliki dua makna ya. Ya tentunya makna yang positif dan makna yang negatif ya. Jadi kalau makna positifnya ini seperti yang dicetuskan oleh pamannya Raden Ajeng Kartini ya. Jadi kantong bolong itu adalah mereka yang sangat dermawan seperti Rasulullah ya. Rasulullah SAW itu kan ketika misalnya mendapatkan ghanimah itu tidak sampai rumah, semuanya dibagi ya, disedekahkan. Jadi orang yang sangat dermawan sehingga harta yang dititipkan Allah kepadanya itu tidak sampai nginep di kantongnya. Jadi nggak sampai nginep itu bahasa Jawa ini tidak sampai singgah di kantongnya. Seakan-akan kantongnya bolong ya. Kalau kita nggak sempat nginep atau memang nggak ada yang nginep Pak? Oh mboten sing nginep. Jadi orang yang sangat dermawan. Maka di Jepara itu kan ada 3 tokoh pejuang wanita ya. Dan itu jadi ikon kota Jepara. Kalau Ngawi ini ikonnya apa Pak? Gapurannya apa Ngawi ini? Ngawi, itu Mantingain itu apa itu? Itu Jawa Timur atau Ngawi itu? Provinsi atau Ngawi itu? Ikonnya Jawa Timur berarti nggih. Ya misalnya gini lah, misalnya ya kita ke Ponorogo, gapurannya kan apa? Reog. Kalau Seragen kan Gading gitu ya. Lah Jepara itu di sana ada ya semacam tugu, ada 3 wanita ya. Jadi 3 tokoh pejuang dari Jepara. Ada yang tahu? Ya mesti kenal Raden Ajeng Kartini. Terus kenal tunggal toh. Ratu Kalinyamat dan
Ratu Sima ya. Jadi termasuk, sedikit kita luruskan ya, mungkin kita pernah mendengar kisahnya Ratu Kalinyamat yang itu dibahasakan puasa telanjang ya. Padahal konsepnya itu seperti kantong bolong, sangat dermawan ya. Jadi harta beliau itu habis untuk perjuangan mengusir Portugis saat itu, sehingga apa? Sampai uangnya, sampai hartanya habis, seakan-akan baju saja tidak tersisa. Jadi seakan-akan apa? Dalam keadaan puasa telanjang, hartanya habis, bukan betul-betul dalam keadaan telanjang. Tapi kadang yang nggak paham diartikan apa? Betul-betul dalam keadaan telanjang, bukan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, makna negatif. Jadi kantong itu merupakan satu tempat untuk menyimpan sesuatu. Maka bagaimana jadinya ketika kantong yang digunakan untuk menyimpan ternyata bolong? Maka yang disimpan tentu apa? Ya sia-sia. Maka demikian juga pahala amal yang kita lakukan, kalau ternyata nanti berada di kantong bolong dan kita tidak menyadari, mungkin ya, pernah nggak jenengan menyimpan sesuatu di kantong ternyata bolong, hilang, pernah nggak? Pernah ya, nggak tahu ternyata kantongnya bolong. Ketika dicari ternyata yang apa kita simpan sudah hilang. Maka agar nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dalam keadaan seperti kantong bolong dalam pengertian yang negatif, maka kita harus memahami bahwa pahala amal itu bisa rusak, bahkan hapus. Maka perlu kita sampaikan hal-hal yang bisa merusak pahala amal ya. Yang pertama tentu syirik ya. Coba kita buka surah Al-An'am ya, surah ke-6 ayatnya 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabbita anhum ma kanu ya'malun. Ya. Itu adalah petunjuk Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Yang dengan petunjuk itu Allah menunjuki siapa saja dari hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Walau asyraku, sekiranya seandainya mereka mempersekutukan Allah, lahabbita anhum makanu ya'malun, niscaya hapuslah seluruh amal yang mereka lakukan. Ayat ini menunjukkan syirik besar. Jadi syirik besar, kalau syirik besar itu menghapus amal total ya. Misalnya syirik besar ini contohnya apa? Yang sering misalnya cari pesugihan gitu ya. Jadi karena tidak kuat miskin atau pengen kaya secara instan, jalan pintas, akhirnya apa? Cari pesugihan. Maka ketika cari pesugihan itu di satu tempat, di sana ada yang memang harus pakai perjanjian, dan salah satu isi perjanjian itu adalah harus menumbalkan, yaitu apa? Jadi gini ya, kalau di masa lalu sajen itu ya, kalau dulu kan pernah Sungai Nil ya. Sungai Nil itu, jadi kalau di Mesir, Sungai Nil itu persembahannya keren ya, karena perawan, gadis perawan ya. Kalau di sini kan persembahannya apa Pak? Mungdas sapi gitu ya. Misalnya kita ke pantai selatan itu kan satu suro, itu yang dilarung apa itu? Kepala ya. Ini manusia ya. Maka pernah saat itu Sungai Nil tidak mengeluarkan air ya, artinya kering. Maka orang-orang sudah mulai gelisah, karena itu sumber hajat orang banyak. Maka diadakan ritual persembahan. Persembahannya apa? Perawan. Tapi saat itu gubernur yang menjadi gubernur di Mesir, saat itu Khalifah Umar Ibn Khattab. Maka menghadap beliau, maka Khalifah cuman menulis secarik kertas ya. Kemudian disampaikan ke gubernur tadi, dan kamu lemparkan ke Sungai Nil yang sedang kering gitu ya. Jadi untuk menghindari tadi persembahan berupa
perawan ya. Dan tulisan itu ternyata ya sederhana. Kalau kita artikan bahasa Indonesia ya, wahai Nil, kalau kamu mengalirkan air itu atas perintah Allah, maka keluarkan airmu ya. Tapi kalau kamu memang mengalirkan air karena kemauan dirimu sendiri, jangan pernah mengalirkan air selamanya. Akhirnya takut juga. Karena yang perintah siapa? Yang perintah siapa? Khalifah Umar ibnul Khattab, manusia terbaik ketiga setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Sungai Nil itu juga mengeluarkan airnya. Jadi persembahan dan sebagainya itu bagian dari apa? Syirik besar. Kemudian syirik kecil dalam surah Al-Kahfi tadi ayat 110 ya. Jadi syirik kecil kita sudah paham ya, yaitu apa? Membatalkan pahala amal saat dia riya. Contoh misalnya ya. Jadi kalau jenengan dulu ketika mau menikah itu dites sama calon mertua mboten, Pak? Oh, enggak ada. Misalnya disuruh ngimami itu enggak ada ya? Enggak dites. Ini ada nih, saya punya tetangga. Beliau cerita ketika ngelamar dites sama calon mertuanya, sholat maghrib suruh ngimami. Nah, biasanya kalau ngimami ya paling panjang-panjangnya ya kulhu, al-falak, anas gitu ya, kuliah. Nah, saat itu karena dites sama calon mertua akhirnya agak panjang. Nah, maka saat itu dia riya berarti amalnya hapus ya. Maka orang-orang yang riya ini nanti di akhirat oleh Allah dipanggil dengan 4 seruan. Jadi di akhirat nanti mereka dipanggil oleh Allah dengan 4 panggilan. Yang pertama, ya mura, hei orang-orang yang suka pamer. Hari ini luar biasa nih. Jadi HP, medsos itu memang menggoda sekali nih. Jadi misalnya sedekah, bahkan jadi konten ya. Jadi ada yang jadi konten kan, nyari-nyari orang yang susah-susah, pura-pura ditolong, tapi sebenarnya dia hanya sekedar konten. Nanti kan yang lihat banyak kan dapat penghasilan juga, lebih banyak dari yang dia keluarkan ya. Yang seperti itu berarti nanti ya muro, hei orang-orang yang suka pamer ya. Kemudian yang kedua, orang yang riya ini dipanggil oleh Allah, ya ghodar, wahai penipu. Jadi mereka secara lahiriah menunjukkan amal, melakukan amal kebaikan, tetapi ada tujuan lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut ya ghodar, hei penipu ya. Yang ketiga, mereka dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya fajir, hei pelaku dosa, hei pendosa ya. Jadi hei pelaku maksiat. Kemudian yang keempat, ya khosir, hei orang-orang yang rugi. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair di sana dijelaskan ya. Jadi orang-orang yang riya ketika di akhirat nanti itu ditunjukkan pahala amal mereka dan ditunjukkan surga. Maka ketika dia akan masuk surga dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikembalikan ke neraka. Maka orang yang riya ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, seandainya kami atau seandainya aku, engkau siksa langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa melihat surga terlebih dulu, ini terasa ringan. Jadi tidak usah lihat surga itu dulu, langsung dilebokke neraka, itu terasa ringan. Karena apa? Jadi orang yang riya tadi disiksa 2 kali, ditunjukkan surga tapi dia tidak menikmati, ini siksaan. Jadi misalnya jenengan dijanjikan, ternyata ketika sampai di hari hanya janji itu di cancel. Sakit nggak? Sakit. Ditambah dia dimasukkan ke dalam neraka, lebih sakit. Jadi kalau riya itu menghapus amal ketika dia riya. Kemudian yang kedua, murtad. Coba bisa kita buka surah Al-Baqarah 217 ayatnya panjang ya.
Maka nanti di akhir ayat itu wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum antinikum inistata'u. Wa may yartadid minkum antinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa malahum min nasirin. Jadi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum antinikum inistata'u. Orang-orang kafir itu selalu berusaha, berupaya agar kalian itu murtad. Jadi wala yazaluna yuqatilunakum, mereka tidak akan henti-hentinya memerangi kalian sampai kalian keluar dari agama kalian. Inistata'u, seandainya mereka mampu. Hari ini fenomena murtad itu kan luar biasa, ya. Maaf, dari alumni pondok pun terkenal di Solo ada yang murtad jadi pendeta. Tapi nggak usah kita sebut pondoknya, ya. Jadi ada yang anaknya kiai murtad. Maka kalau saya ditanya seperti itu, ya memang Rasulullah SAW kan beliau sudah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Jangankan yang level sekarang, yang dulu levelnya awalnya sahabat saja, akhirnya juga ada yang murtad. Tetapi ada survei, ada penelitian. Jadi kalau orang Islam murtad itu biasanya diawali adanya masalah, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan dan sebagainya. Diawali dari masalah. Sedangkan mereka yang dari kafir masuk Islam itu dilandasi apa? Karena kecerdasan. Jadi betul-betul mencari kebenaran. Tetapi kalau yang murtad itu ya duniawi lah, orientasinya apa? Mendapatkan dunia. Jadi wa may yartadda minkum antinihi, jadi barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, dari Islam, fayamut wa huwa kafir, dan dia mati dalam keadaan murtad, dalam keadaan kafir, fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amal mereka. Jadi yang kedua murtad. Kemudian yang ketiga, melakukan amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Maaf, kan ini sering diartikan bid'ah nih. Kadang ketika membahas tentang bid'ah ini ada dua kubu kan. Itu kadang konyol ya, yang diajukan, yang dikedepankan itu sikap konyolnya. Jadi contoh misalnya, pernah ada yang mau nabuh beduk, sama muadzinnya tidak boleh, ini beduk tidak boleh dipukul karena beduk itu apa? Bid'ah. Maka ketika dia mau adzan pakai mic, maka yang mau nutuk beduk tadi juga mengatakan nggak boleh kamu adzan pakai mic karena mic ini juga bid'ah. Ekstrimnya nggih, sitik-sitik bid'ah, sitik-sitik bid'ah, numpao unta gitu ya. Kita sering kan mendengar seperti itu ya. Sepeda motor itu bid'ah, pesawat terbang itu bid'ah. Secara bahasa memang bid'ah, tapi Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan ya, mana wilayah bid'ah yang apa tidak boleh dan mana yang bid'ah secara bahasa. Jadi makana min amri dinikum, jadi apapun kalau itu urusan wilayah din, wilayah agama, kembalikan kepadaku. Jadi adzan itu wilayah din, mic itu wilayah dunia. Jadi adzannya harus nyontoh Rasulullah, nggak boleh misalnya nggih, adzannya, jadi contoh gini nggih, ini kadang kan maaf tanggal 11 besok nggih, di Sragen itu kan ada acara jalan sehat nggih, sampai jenengan juga baca nggih, mungkin ada yang ngupload di update di statusnya kan, hadiahnya salah satunya umroh. Lah besok itu kan saya jadwal di Margo Asri ya. Lah yang masjid itu saya akan ikut grupnya. Wah besok gimana ini kajiannya, tetap jalan nggak? Kalau jalan kan nanti nggak bisa ikut jalan-jalan. Akhirnya ada yang mungkin guyon,
adane subuh dijokke wae gitu ya. Wah. Jadi engko subuhnya rodok maju. Ya saya yakin lah ini dengan bahasa apa? Guyon. Maka ada ya yang apa? Usul seperti itu kan ya dengan emosi guyu itu ya. Ada yang komen, "Ya Kung, adane subuh barisak langsung gitu ya." Malah dia apa? Dikosor saja gitu ya. Nah, itu dilulu itu ya. Artinya gini ya. Jadi waktu sholat itu kan wilayah din. Adzan itu wilayah din. Sholat itu wilayah din. Sehingga nggak boleh dengan harapan sholat ben mudeng Al-Fatihah diganti bahasa Indonesia, ya nggak boleh. Adapun adzan pakai mic-nya ini sudah wilayah apa? Duniawi, teknologi. Maka namin amri dinikum fa'ilaya wa makana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi. Kalau itu urusan duniawi, kamu lebih tahu. Teknologi nggak usah tanya kepada siapa? Rasulullah. Nanti misalnya apa? Pakai sepeda motor yang konyol-konyol tadi loh. Naik sepeda motor nggak ada contoh dari Rasulullah. Karena itu urusan apa? Dan sudah direkomendasikan oleh Rasulullah, maka min amri dunyakum, kalau itu urusan duniawi, fa antum a'lamu bihi, kamu lebih tahu. Jadi melakukan amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, meninggalkan sholat asar. Jadi man taraka sholat al-asri fa'ahbata amaluhum ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat asar tanpa udzur, dalam pengertian di luar apa? Kan ada yang misalnya waktu asar sudah habis karena udzur. Contoh misalnya capek misalnya sebelum jam 12 pagi sampai jam 12 misalnya ikut ngecor gitu ya. Capek, tidur di rumah nggak ada orang, sendirian. Adzan asar nggak dengar. Bangun maghrib. Maka perintahnya ya saat itu qadha, langsung melakukan sholat asar. Ini bukan termasuk yang meninggalkan. Meninggalkan mutlaknya. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hapuslah amalnya. Nah ini diantara ulama ada perbedaan. Yang dimaksud hapus itu seluruhnya atau seperti apa? Ada 3 pendapat. Jadi berkaitan dengan hadis, barang siapa meninggalkan sholat asar, hapuslah amal. Pendapat yang pertama, salah satunya ini pendapatnya Ibnul Qayyim ya. Beliau berpendapat bahwa yang hapus itu amal sehari itu. Jadi sehari misalnya sebelumnya dia sedekah, infak, baca Quran dan sebagainya, melakukan amal soleh, kemudian apa? Meninggalkan sholat asar. Kemudian yang berikutnya, beramal dengan orientasi duniawi. Jadi beramal dengan orientasi duniawi. Coba kita buka nih surah Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa khabita ma sana'u wa batilum makanu yaf'alun. Coba dicek surah Hud surah ke-11 ayatnya 15-16. Coba bisa dibaca artinya. Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah cukupkan. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sia di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi salafus soleh itu takut betul. Beda dengan hari ini, Pak. Kadang hari ini kesolehan itu dihubungkan dengan rezeki. Contoh bahasa guyon, itu rezeki anak soleh, rezeki wong tua soleh gitu ya. Sampai maaf
Jadi kalau memahami tidak utuh nih. Jadi Imam Ghazali itu uzlah itu justru di puncak kejayaan duniawi nih. Beliau jadi kalau sekarang itu jadi rektor lah. Tapi beliau berpikir jangan-jangan ini itu apa? Balasan Allah yang diberikan kepada saya dari apa amal saya. Beliau malah mundur menyendiri nih, uzlah. Tapi kalau kita kan sekali lagi maaf, banyak yang apa? Menjadikan kesolehan itu sebagai apa? Tadi untuk apa? Rezeki. Termasuk maaf di dalam masalah sedekah. Jadi sedekah itu kan ada sekitar 20 balasan yang Allah berikan. Tapi maaf, ada yang mengeksploitasi hanya satu saja. Itu pun juga orientasinya apa? Masalah duniawi. Jadi kalau ada 20, kemudian cuman dieksploitasi satu, berarti 1/20. 1/20 itu berarti berapa persen? 1/20 itu berapa persen? 5% ya. Berarti cuman 5%. Masih ada balasan yang Allah berikan 95% atau 19 balasan. Yang dieksploitasi apa? Balasan di dunia. Kalau kamu sedekah 10.000 nanti dapat apa? Misalnya 100.000. Kalau pengen punya 100 miliar infak berapa? 100 juta. Kalau pengen punya 2 mobil sedekah 1 mobil. Ternyata nggak semuanya dapat. Maka apa? Yang disalahkan konsep sedekahnya. Kan tidak semua yang sedekah 1.000 langsung dapat berapa? 100.000. Karena apa? Itu hanya 1/20. Ada 19 misalnya diberi kesehatan, istrinya, anaknya apa? Soleh, solihah dan seterusnya. Itu bagian dari sodakoh. Diberi kekuatan iman, keteguhan hati, itu bagian dari sodakoh. Tapi dieksploitasi masalah duniawi. Jadi hati-hati. Jadi kalau para salafus saleh itu justru khawatir betul nih, khawatir. Misalnya jangan-jangan ketika apa? Taat kepada Allah diberikan secara berlebih, khawatir jangan-jangan itu balasannya disegerakan di dunia. Dan banyak yang orientasi amalnya itu memang hanya untuk dunia. Kemudian yang berikutnya ya mengungkit-ungkit sedekah, ini juga membatalkan ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha ya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Contohnya gimana Pak? Menyakiti orang yang contoh mengungkit-ungkit. Misalnya ada orang yang dalam keadaan kekurangan, jenengan tulung. Atau misalnya gini ada orang tidak mampu, anaknya nggak bisa sekolah, kemudian jenengan ragati, gitu ya. Jenengan bantu, jenengan sekolahkan, jenengan sampai kuliah, sukses. Ya. Kebetulan saat itu ekonomi jenengan kalah dengan yang jenengan bantu. Gitu ya. Misalnya jenengan belum punya mobil, yang jenengan bantu punya mobil. Terus lewat di samping jenengan, niku mboten menyapa jenengan. Komentar jenengan pripun? Orang ngelingi zaman semono. Itu termasuk mengungkit-ungkit. Hati-hati ya. Dan rata-rata berpikiran seperti itu. Contoh misalnya gini aja lah. Misalnya ada acara pengajian. Ini orang yang dulu jenengan bantu, mobilnya kosong, jenengan mboten ditawani, kelaran-laran mboten. Oh, mobilnya kosong ra gelem nawani, padahal dhisik tak bantu. Mengungkit-ungkit lagi, refleks nggih, latah, tidak terasa napa mengungkit-ungkit. Jadi hati-hati nggih. Menyakiti, ya misalnya di hadapannya, mbok kuwi ngilingi zaman napa, kowe dhisik ra iso klamben misalnya, ra iso mangan, itu termasuk apa? Menyakiti. Jadi ada kisah memang ya. Jadi
khususnya para guru. Jadi para guru itu kan punya harapan nanti anak didiknya ya menghormatilah gurunya. Ternyata kalau yang dididik itu hanya otaknya, hatinya tidak dididik, itu kejadiannya justru apa? 180 derajat. Jadi ada satu kisah Bu Guru. Bu Guru ini di rumah sakit ketemu, di rumah sakit itu salah satu dokternya adalah muridnya dulu. Disapa, misalnya namanya Budi. Bud, kamu masih ingat ibu enggak? Ibu siapa ya? Loh, kamu dulu kan murid saya, sing pinter. Sekarang jadi dokter. Oh iya ya. Komennya cuma apa, Pak? Oh iya ya. Kebetulan di satu lain hari, ibu guru ini atau dosen, ya, dosen ini mau seminar, sepedanya rusak di tengah jalan. Ketemu, ya, maaf kayak anak pang itulah, anak touring ya, yang suka touring. Anak ini teringat itu gurunya dulu. Maka sudah Bu, jenengan pakai sepeda motor saya, ini saya temen saya serviskan. Kemudian kan apa seminarnya di sebuah hotel. Ya. Maka ketika selesai seminar, ibu tadi mau bayar hotel itu, pihak hotel mengatakan sudah dilunasi. Siapa? Sing kayak ini dolan ini loh Pak. Tapi ternyata apa? Penghormatannya lebih dari tadi yang dokter. Dokternya cuma apa? Iya ya. Sedangkan tadi apa? Nah, ibu guru tadi ya sampai nangis. Ternyata apa? Beda sekali. Jadi jangan menilai dari apa? Casingnya saja. Kadang kan wah anak pang dan sebagainya. Jadi beramal dengan orientasi apa? Duniawi. Kemudian yang berikutnya, ini yang perlu kita perhatikan juga, berhati-hati. Jadi bersumpah Allah tidak mengampuni dosa seseorang, hati-hati. Maaf, kadang kan kita mungkin sangat benci pada pelaku kemaksiatan, pelaku kemungkaran. Mungkin sampai mengatakan Allah tidak mengampuni apa dosanya. Itu Allah marah. Karena yang berhak memberikan ampunan itu siapa? Allah, bukan kamu. Ya contoh kasus ginilah. Mungkin ini hampir mirip. Yang melakukan dosa bunuh 99. Ya. Karena memang profesinya apa? Pembunuh bayaran. Tetapi hatinya itu selalu apa? Pengen bertobat. Maka menghadap kepada seorang ustadz, saya pengen bertobat dari dosa saya. Maka ditanya, dosamu apa? Membunuh 99 orang. Maka mengatakan, kalau bahasa kita dosamu sundul langit, Allah enggak ngampuni, tobatmu enggak diterima. Ya, sudah sisan gitu ya. Karena apa? Harapannya habis. Genap 100. Cari ustadz yang kedua. Saya ingin bertobat dari dosa yang saya lakukan. Dosamu apa? Membunuh 100 orang. Yang terakhir rencangin jenengan. Wah, berarti ustadznya diteror saja. Wah, gue ngomong ra diampuni, kira-kira napa? Pateni sisan. Enggak ya. Ini hanya bahasa saya. Tobat kamu tetap diterima oleh Allah dengan syarat kamu hijrah. Jadi hati-hati Misalnya kita menilai seseorang, Allah nggak ngampuni dosa kamu sudah terlalu banyak. Hati-hati. Itu apa? Dalam hadis riwayat Muslim ya. Jadi barang siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalmu. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang sering dilakukan, dolim. Jadi Ibnu Taimiyah beliau mengatakan ada kedermawanan yang terpuji, tapi ada kedermawanan yang paling buruk, yang tercela. Yaitu apa? Kamu menghadiahkan pahala amalmu untuk orang lain. Dengan apa? Dengan ghibah, mencaci, mencela, dan seterusnya. Yang paling sulit itu ghibah. Jadi ghibah niku nanti sing marahin Pak, menghapuskan pahala. Maka ada sampai ulama salaf itu ketika beliau diberitahu ada yang menghibah, itu malah beliau seneng
suruh ke sini, saya beri hadiah. Bahkan dia umumkan, barang siapa menghibah saya kasih hadiah. Mengapa? Karena saya tidak repot-repot melakukan amal, saya dapat transfer pahala. Maka hati-hati. Karena ghibah ini refleks ya. Memang misalnya dipancing sedikit saja, si fulan itu langsung apa? Langsung kemana-mana. Kalau tidak ada yang salah satu mengingatkan dengan apa dipalingkan ke pembicaraan lain, itu bisa apa? Jadi dosa jamaah. Dan itu nanti apa? Menghapus, karena pahala yang dia lakukan, orang yang menghibah tadi pahalanya diberikan kepada yang dihibah. Jadi hati-hati. Sebenarnya masih banyak. Salah satunya juga adalah yaitu apa? Uququl waliden. Untuk yang uququl waliden insya Allah nanti kita bahas dalam pembahasan yang tersendiri. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan tadi nggih. Jadi napa? Ngopeni ganjaran nggih. Jadi jangan sampai kita lupa sibuk melakukan amal tapi lupa apa? Merawat pahala amalnya. Sehingga nanti ketika menghadap kepada Allah ternyata maaf tadi kantong bolong. Sholat tapi ganjarannya hilang. Poso tapi ganjarannya hilang. Maca Quran ganjarannya apa? Hilang. Karena apa? Tidak memperhatikan hal-hal yang bisa merusak pahala amal. Mungkin ada pertanyaan? Nggih. Dinamakan juga itu apakah seseorang benar sudah berbuat dosa terus kita dengan kemampuan ucapan ini apa itu sudah mengambil dosa yang menilai pahala kita antara berdua. Nggih. Seorang itu berbuat dosa. Iya. Kita ngobrol-ngobrol ngomong kayak ini. Itu apa juga kategori bisa mengganggu. Ya termasuk itu. Padahal mereka memang berbuat. Iya, ghibah itu kalau iya, bener nggih. Jadi gini. Urusan yang seperti itu kalau dalam hanya boleh di pengadilan. Tapi kalau tidak menyebut nama, hanya secara umum untuk memberikan apa? Pelajaran bisa. Tapi kalau sudah apa? Menyebut secara spesifik si fulan, nah itu hati-hati. Jadi kalau tidak benar jadinya fitnah malahan. Yang yang digambarkan Rasulullah itu memang justru yang sesuai kenyataan. Ya. Jadi hati-hati. Kemungkinan terus gimana tobatnya, ngoten nggih? Tobatnya pripun, Pak? Ghibah itu. Jadi gini nggih. Jadi kalau menggibah orang minta maaf kemudian menceritakan apa yang dia ghibah, ini peluang dimaafkan kecil sekali. Justru malah jadi apa? Marah. Maka dia yang memberikan solusi yaitu apa? Tobatnya orang yang berghibah ya satu bertobat kepada Allah, kemudian yang kedua memohonkan ampun orang yang dighibah dan mendoakan kebaikan kepadanya. Jadi ya Allah, ya ampunilah si fulan tadi yang dihibah tadi. Kemudian didoakan apa? Kebaikan untuknya. Sebab kalau misalnya nggih, ya kalau gibah-gibah yang ringan mungkin dimaafkan. Kalau gibahnya sudah apa? Dan gini nggih, memang karakter manusia itu ada dua, ada yang mudah memaafkan, tapi juga ada yang napa? Lo gini nggih, kita sering misal di bis itu hanya tersinggung sedikit aja sampai mana-mana. Ganjaranmu apa? Dosaku tak kekne kowe kabeh lho, sampai padahal mung napa? Kalau menurut kita ya sederhana lah, tapi marah luar biasa sampai seperti itu. Dosaku tak kekne kowe kabeh. Ya meskipun itu urusan Allah, tapi kan apa? Menjadikan marah yang luar biasa. Maka tadi solusinya bertobat, yaitu apa? Bertobat kepada Allah, kemudian memintakan ampun orang yang dighibah, kemudian apa? Mendoakan kebaikan. Jadi kalau secara spesifik tidak boleh. Bahkan kan mungkin juga di Al-Islam itu kan ada ya. Pernah di dalam postingan itu kan Hasan Al-Basri, beliau kan menjelaskan jangan mencela pelaku dosa secara spesifik.
Sebab kalau ternyata saudaramu bertobat, memang tadi agak anu nggih, kumat nggih. Ya sudah, ini mau selesai nggih. Jadi jangan mencela saudaramu yang melakukan perbuatan dosa. Sebab apa? Kalau ternyata saudara yang kamu cela itu bertobat dari dosanya, maka ada peluang kamu melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh saudaramu yang kamu cela. Meskipun dulu saya kritik ya, karena bahasanya mengamalkan. Karena memang teksnya itu mengamalkan. Tapi kalau mengamalkan dosa kan bahasanya kurang apa? Kurang enak. Jadi apa? Melakukan dosa yang dilakukan oleh saudaramu. Jadi hati-hati. Jadi termasuk kalau sudah secara jelas si fulan gak ini, ya itu termasuk ghibah. Ya. Mungkin ada yang lain? Ya, untuk yang akan datang kita lanjutkan satu, yaitu apa, tentang tadi nggih yang membatalkan pahala, meskipun nanti judulnya dengan judul yang lain, yaitu apa? Uququl walidain. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.